Halo, balik lagi di M Target Vlog. Kali ini sama saya Fadlan. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tetap dapat update terbaru dari vlognya M Target. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lihat video ini tetap diberikan kesehatan dan tetap stay safe, jangan berkerumpul, jangan ketemu orang dulu, tetap jaga jarak kalaupun memang harus ketemu orang, dan tetap pakai masker yang double ya biar lebih safe gitu. Nah, kali ini sebenarnya saya mau ngobrolin masih tentang pandemi, tapi kali ini saya mau ngobrolin tentang email marketing merupakan channel yang anti krisis gitu. Nah, kenapa sih kok bisa muncul statement kayak gitu ya? Mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, sejak pandemik ini muncul ke permukaan di Indonesia deh kita ngomonginnya ya. Itu banyak banget ya bisnis yang drop, bahkan dropnya itu dalam waktu singkat sampai 90%, bahkan sekelas Airbnb pun CEO-nya bisa bilang butuh waktu bertahun-tahun untuk bangun perusahaan ini dan cuma butuh waktu 30 hari kurang untuk bikin perusahaan ini jatuh gitu. Artinya apa? Pandemik ini menghantam semua lini bisnis termasuk apapun itu. Nah, dari situ sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang masih jalan, yang masih dalam survival mode ya gitu ya, itu dia putar otak gitu. Nah, biasanya pun sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bisa survive di momen saat ini itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi digital dalam pekerjaannya, ataupun perusahaan-perusahaan konvensional yang sudah dipaksa untuk bisa berubah ke arah digital. Nah, digital itu kan kompleks ya, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang masih running itu mereka akan cut budget, akan pilih mana-mana aja yang kira-kira oh ini budgetnya oke, oh ini bisa tetap dimasukin ke dalam plan, oh ini perlu dipotong dan lain-lainnya. Nah, dari situ sebenarnya saya pengen bilang bahwa budget marketing itu kalau bisa jangan dipotong terlalu jauh gitu. Kalau bisa disesuaikan aja sama kebutuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita ngomongin soal marketing ya, itu kan kita ngomongin soal pelanggan. Mulai dari awareness, mulai dari retention, mulai dari kita bisa update ke pelanggan. Nah, oke lah misalnya budgetnya di cost-nya dipotong-potong. Nah, usahakan budget yang sudah dipotong-potong itu kita bisa alihkan ke channel yang optimal. Dan di sini saya berani bilang email adalah salah satu yang optimal. Karena apa? Dari sisi budget kita efisien dan efektif. Dari sisi pelanggan kita bisa menjalankan segmentasi. Jadi kita nggak perlu ngirim-ngirim ke semua customer kita. Jadi kita cuma perlu ngirim, kita perlu ngirim ke customer yang A aja, yang loyal aja, ke B aja yang masih cold aja, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak perlu jalanin ads yang kayak kita mancing di kolam yang luas kayak gitu. Nah, sebenarnya dari sini salah satu company besar ya kayak Campaign Monitor itu dia bisa bilang bahwa sebenarnya email ini tingkat efektivitas dan efisiensinya itu sebenarnya lebih besar dari media sosial. Kayak tadi saya bilang, kalau di sosial media kita mancing di kolam yang luas gitu. Dan di kolam yang luas itu kita nggak tahu nih, apakah audiensnya ini cocok dengan kita punya produk, apakah backgroundnya audiens ini cocok dengan kita punya promo dan lain-lainnya. Dan dari situ akhirnya bisa dibilang screen time-nya memang bagus, impression-nya memang bagus, tapi konversinya yang didapat biasanya kecil, sepersekian persen dari nggak nyampe 5% bahkan kebanyakan.
kayak gitu. Makanya campaign monitor ini bisa bilang email ini masih efektif dan efisien. Dan selain itu juga data ini diperkuat sama yang namanya Forrester Research ya. Dia bilang hampir 90% email yang terkirim itu langsung masuk ke kotak masuknya pelanggan. Artinya apa? Pesan yang dikirim, pesan yang diterima itu masuk pada tempatnya gitu. Dan ini juga diperkuat sama salah satu research ya, bahwa sebenarnya hampir semua orang yang punya sosial media itu pasti punya email. Tapi enggak semua pemilik email pasti punya sosial media gitu. Nah, apalagi sekarang zamannya handphone itu udah Android, handphone itu udah wajib punya email untuk login. Bahkan sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang megang handphone pun itu mereka pasti minta tolong sama cucunya tuh. Tolong bikinin email dong, tolong dibantuin dong. Artinya email ini bisa dibilang hampir 1:1 ya. Bahkan kalau saya berani bilang 1:4. Kenapa? Karena biasanya kayak saya nih, saya aja punya 10 email gitu. Untuk apa sih? Untuk alternatif-alternatif yang dilakukan kayak gitu-gitu. Nah, dari situ sebenarnya hampir 92% lah pengguna email itu adalah orang-orang yang dewasa gitu. Artinya ini tadi sampai orang tua pun juga masih punya kayak gitu-gitu. Dan artinya di sini sudah terbukti ya bahwa email itu long term. Email itu anti krisis. Email itu kuat terhadap badai gitu. Jadi ini pun juga sebagai salah satu alert ya. Alert ke kami mTarget sebagai internal bahwa ketika pandemik ini masuk pas bulan Maret kalau nggak salah ya, itu tuh mulai tuh signifikan tuh pengirimannya tuh. Maret, April, Mei, bahkan sampai ke Juli itu spike semua pengiriman. Hampir semua user kita, usernya mTarget, itu pengirimannya semuanya naik. Bahkan sampai ada yang upgrade pengirimannya. Bahkan beberapa sampai kena kuota limit di tengah bulan. Gitu. Karena mereka tahu betul email ini channel yang paling efisien. Langsung kirim ke user kayak gitu. Dan sampai PSBB jilid kedua yang saat ini dijalankan lagi nih bulan September ini, itu lagi-lagi pengiriman langsung dihajar lagi. Gitu. Artinya apa? Artinya semua user kami tahu bahwa sosial media ini bagus banget untuk awareness. Tapi ketika kita mau mengirimkan message yang personal, message yang bisa dibilang intim gitu ya, lewat apa lagi kalau bukan lewat email gitu. Kalau SMS oke, tapi kan cost-nya kan tinggi banget zaman sekarang gitu ya. Siapa sih mau ngeluarin cost segede gitu cuma buat nge-reach customer yang belum tentu ketahuan dia beli atau enggak kayak gitu. Nah, kalau saya boleh cerita nih, dari Juli 2019 nih sampai Agustus 2020 itu kita mengalami peningkatan dari Juli 2019 ke Desember 2020 itu kan sudah mulai gaung pandemik ya di luar ya. Nah, di awal-awal tahun itu slow down pengiriman. Nah, pas di Maret ada gong bahwa PSBB dijalankan, spike meningkat. Sampai sekarang September gitu ya, semuanya terus meningkat dan belum turun-turun juga kayak gitu. Artinya data tersebut bisa bisa dipercaya atau data tersebut bisa diambil hikmahnya bahwa kita semua ini orang jaga jarak dan minim untuk ketemu orang. Dan kita selalu mengharapkan informasi-informasi yang update, informasi-informasi yang personal, informasi-informasi yang real time bisa lewat email. Dan open rate pun kalau saya bilang ya, di salah satu user kami banking itu open rate-nya meningkat tajam. Untuk apa? Untuk kategori-kategori promotion. Artinya orang masih mantau semua emailnya, orang masih mantau apa sih yang terbaru promo-promo dari produk A, produk B lewat email. Gitu. Dan itu message-nya nyampe
dan itu relevan. Itu kuncinya, relevan. Nah, di sini saya pengen ngambil kesimpulan sih sebenarnya, teman-teman yang tetap jalanin bisnisnya saat ini itu sudah bagus banget, tetap semangat, dan kita akan terus jalanin hal kayak gini, new normal atau kenormalan baru sampai akhir tahun. Bahkan ada yang bilang belum tahu sampai kapan. So, menurut saya tetap keep kontak dengan database teman-teman dengan cara apapun. Kalau teman-teman punya budget yang banyak, boleh lewat SMS, boleh lewat outbound call, telemarketing. Tapi kalau teman-teman nggak punya cost atau lagi ikat pinggang gitu ya, saran saya silakan pilih email, karena email ini udah proven. Dan kalau misalnya teman-teman nggak percaya sama email, feel free, teman-teman boleh cari nama saya di mtarget, boleh langsung live chat, kita akan ngobrol-ngobrol bareng seputar use case yang sudah running di mtarget saat ini. Itu aja, semoga membantu, semoga teman-teman juga tetap running well bisnisnya dan tetap jaga kesehatan. Untuk informasi-informasi lainnya, kalau teman-teman masih penasaran dengan tips dan trik tentang email marketing khususnya ya, teman-teman bisa kunjungi blog.mtarget.co ataupun juga podcast kami di Spotify, mtarget podcast, cari aja di kolom pencarian kayak gitu ya. Dan tetap semangat, bye.